Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari pertemuan ke-8 akan mempresentasikan tema pembahasan strategi pemasaran dalam persaingan global dengan berjudul pengaruh citra merek harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian handphone merek Xiaomi di Kota Langsa. Kelompok kami yang beranggotakan yang pertama ada Febrian Dwi Haryono, NPM 151, saya sendiri Agus Rahman Kurnia, lalu ada teman saya Wahyu Bagas Tribowo dan Ardian Wahyu Saputro. Ya, pertama saya Agus Rahman Kurnia akan mempresentasikan yaitu handphone merupakan salah satu teknologi yang berkembang dengan cepat dari tahun ke tahun. Banyak bermunculan merek-merek baru di dunia. Persaingan handphone yang saling berlomba untuk menciptakan produk unggulan mereka. Produsen dituntut untuk tidak hanya sekedar menciptakan produk tetapi juga harus memahami keinginan dan kebutuhan konsumen. Hal tersebut dibutuhkan produsen untuk mampu bersaing dengan produsen lain. Dengan memahami perilaku konsumen, maka produsen dapat menciptakan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen yaitu citra merek, harga, dan kualitas produk. Citra merek merupakan asosiasi dari semua informasi yang tersedia mengenai produk, jasa, dan perusahaan dari merek yang dimaksud. Citra merek terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra yang positif terhadap suatu merek akan lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian. Lalu, harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan sebuah produk atau jasa. Dalam kehidupan bisnis, harga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pemasaran suatu produk. Tinggi rendahnya harga selalu menjadi perhatian utama para konsumen saat mereka mencari suatu produk. Lalu, kualitas produk adalah kemampuan produk untuk melakukan fungsi-fungsi. Kemampuan itu meliputi daya tahan, keandalan, dan atribut lain yang berharga pada produk secara keseluruhan. Permasalahan yaitu banyaknya smartphone yang masuk ke Indonesia memberikan banyak pilihan merek, harga, dan kualitas produk untuk konsumen-konsumen di Indonesia. Merek mengidentifikasikan sumber atau membuat produk dan memungkinkan konsumen untuk menuntut tanggung jawab atas kinerjanya kepada pabrikan atau distributor tertentu. Lalu, Xiaomi adalah salah satu jenis handphone pintar atau smartphone yang merilis telepon cerdas pertamanya di bulan Agustus tahun 2011. Kota Langsa adalah salah satu daerah yang masyarakatnya banyak menggunakan handphone Xiaomi. Dari wawancara awal terhadap 20 orang konsumen yang menggunakan Xiaomi di Kota Langsa, 10 orang diantaranya berpendapat bahwa citra merek Xiaomi belum kuat seperti merek handphone lainnya seperti iPhone, Samsung, Oppo, Asus, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan fitur-fitur handphone Xiaomi belum lengkap serta akses terhadap aplikasi-aplikasinya lambat. Selain itu, harga handphone Xiaomi bervariasi tergantung dari variabel tipenya. Variasi harga handphone Xiaomi atas dasar tipe-tipenya dikarenakan setiap tipe handphone Xiaomi memiliki fitur dan spesifikasi yang berbeda-beda, khususnya pada perangkat kerasnya. Di sisi lain, sebagian konsumen berpendapat bahwa kualitas produk handphone Xiaomi juga masih kurang bila dilihat dari tampilan maupun fitur pendukungnya. Selanjutnya, saya Wahyu Bagas Tribowo, NPM 169 akan melanjutkan presentasi dari Saudara Agus. Yang berikutnya adalah kajian teori. Yang pertama, citra merek merupakan asosiasi dari semua informasi yang tersedia mengenai produk, jasa, dan perusahaan dari merek yang dimaksud, menurut Ratri tahun 2007. Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra yang positif terhadap suatu merek akan lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian. Yang kedua, harga
Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan sebuah produk atau jasa menurut Alma tahun 2007. Dalam kehidupan bisnis, harga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pemasaran suatu produk. Tinggi rendahnya harga selalu menjadi perhatian utama para konsumen saat mereka sedang mencari suatu produk. Yang ketiga, kualitas produk. Kualitas produk adalah kemampuan produk untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Kemampuan itu menjadi meliputi daya tahan, keandalan, dan atribut lainnya yang berharga pada produk secara keseluruhan, menurut Kotler dan Armstrong tahun 2008. Kualitas produk merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemasar untuk menentukan positioning produknya di pasar. Yang keempat, menurut Schiffman dan Kanuk tahun 2007, keputusan pembelian adalah perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, memberi, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan suatu produk jasa yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhannya. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama atau A, hipotesis penelitian. Rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu 1. Citra merek, harga, dan kualitas produk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian handphone merek Xiaomi di kota Langsa. Yang kedua, citra merek, harga, dan kualitas produk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian handphone merek Xiaomi di kota Langsa. Selanjutnya yang B atau metode penelitian. 1. Jenis penelitian dari sumber data. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Yang kedua, populasi dan sampel penelitian. Penelitian ini dilakukan di kota Langsa, yang mana populasi adalah orang yang bertempat tinggal di kota Langsa dan sampel yang diambil berjumlah 96 orang. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nama saya Febriandi Haryono, NPM 151. Yang ketiga ada metode dan sumber pengumpulan data. Untuk yang metode dan sumber pengumpulan data, yang pertama ada penelitian lapangan meliputi observasi. Observasi adalah proses mengenali dan mencatat kejadian serta objek secara relevan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan melalui pengamatan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh responden dalam penelitian ini. Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung mendalam, terstruktur, dan individual. Wawancara dilakukan terhadap konsumen pengguna ponsel merek Xiaomi untuk mendapatkan informasi. Yang ketiga, menggunakan kuesioner, yaitu metode pengumpulan data melalui penyebaran daftar pertanyaan atau kuesioner yang diajukan sehubungan dengan materi penelitian kepada responden yang telah dipilih untuk dijawab. Kemudian dari jawaban setiap pertanyaan tersebut ditentukan skornya dengan menggunakan skala Likert. Kemudian selanjutnya menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan dan literatur lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan, di mana akan dapatkan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti guna melengkapi hasil dari penelitian. Yang keempat ada teknik analisis data. Teknik sampling yang digunakan yaitu non-probability sampling dengan menggunakan accidental sampling, yaitu pengambilan sampel secara kebetulan. Artinya siapa saja anggota populasi yang secara kebetulan ditemui saat penelitian, maka anggota tersebut dijadikan sebagai sampel. Hasil penelitian. Yang selanjutnya ada hasil penelitian. Untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan analisis regresi linear berganda. Analisis diperoleh model regresi linear berganda, yaitu KP sama dengan 3,127 tambah 0,189 plus 0,024 plus 0,20 KPR. Samaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Konstanta sebesar 3,127 adalah nilai keputusan pembelian apabila
variabel citra merek, harga, dan kualitas produk bernilai 0. Kemudian koefisien regresi variabel citra merek sebesar 0,189, berarti citra merek meningkat sebesar 1 satuan, maka perusahaan pembelian akan meningkat sebesar 0,189 satuan dengan asumsi variabel harga dan kualitas produk tidak berubah atau tetap. Koefisien regresi variabel harga sebesar 0,024, berarti jika harga meningkat sebesar 1 satuan, maka keputusan pembelian akan meningkat sebesar 0,024 satuan dengan asumsi variabel citra merek dan kualitas produk tidak berubah. Koefisien regresi variabel kualitas produk sebesar 0,250, berarti jika kualitas produk meningkat sebesar ataupun sebesar 1 satuan, maka keputusan pembelian akan meningkat sebesar 0,250 satuan dengan asumsi variabel citra merek dan harga tidak berubah. Pembuktian hipotesis. Pembuktian hipotesis pertama menggunakan uji T dengan penjelasan bagi berikut. Yang pertama, variabel citra merek. Nilai T hitung variabel citra merek yaitu 1,981, sedangkan T tabel yaitu 1,661. Oleh karena hitung lebih besar dari T tabel atau 1981 lebih besar dari 1661 dan T6 0,022 dan lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian hingga hipotesis diterima. Nilai T hitung variabel harga yaitu 2,001, sedangkan T tabel yaitu 1,661. Oleh karena T hitung lebih besar dari T tabel, 2,001 lebih besar dari 1,661 dan T6 0,036 lebih kecil dari 0,05, maka dapat menyatakan bahwa harga berpengaruh signifikan terhadap putusan pembelian sehingga hipotesis diterima. Dan yang ketiga, variabel kualitas produk. Nilai T itu variabel kualitas produk yaitu 1,836 lebih besar dari T tabel yaitu 1,61 dan T6 0,019 lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa kualitas produk pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sehingga hipotesis diterima. Pembuktian hipotesis kedua menggunakan uji F yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Baik, di sini saya Ardian Waisa Putra NPM 194 akan melanjutkan presentasi dari saudara Febrian. Itu berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa nilai F hitung yang diperoleh dalam model penelitian ini adalah 3,219, sedangkan F tabel adalah 2,70. Oleh karena pada perhitungan F hitung lebih besar F tabel dan nilai signifikan 0,042 lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel citra merek, harga, dan kualitas produk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sehingga hipotesis diterima. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas produk secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian handphone merek Xiaomi di kota Langsa. Untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, dari uji T dapat dijelaskan bahwa citra merek, harga, dan kualitas produk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian handphone Xiaomi di kota Langsa, di mana masing-masing variabel bebas yaitu citra merek, harga, dan kualitas produk memiliki T6 lebih kecil dari 0,05. Yang kedua, dari uji F dapat dijelaskan bahwa citra merek, harga, dan kualitas produk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian handphone Xiaomi di kota Langsa, di mana nilai F6 sebesar 0,42 lebih kecil dari 0,05. Untuk yang ketiga, dari analisis koefisien determinasi dapat dijelaskan bahwa citra merek, harga, dan kualitas produk mempengaruhi keputusan pembelian handphone Xiaomi di kota Langsa sebesar 30,4%, sedangkan sisanya 29,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.
Yang selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, produsen Xiaomi hendaknya meningkatkan kualitas produk seperti menambah fitur-fitur handphone dan meningkatkan kualitas perangkat keras lainnya untuk menarik minat konsumen dalam membeli. Untuk yang kedua, harga jual handphone Xiaomi hendaknya disesuaikan dengan kualitas produk. Namun untuk tipe tertentu tidak dijual dengan harga terlalu tinggi agar konsumen tidak mengurungkan niatnya untuk membeli handphone merek Xiaomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.